Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ke-16 dari alur cerita manhwa yang berjudul Star Seek into Supreme dan Tian, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya. Pada saat Kinsu berada di puncak Jaehyun, Kinsu didatangi oleh putra dewa ke-17 dan ke-15. Mereka berdua datang menemui Kinsu dengan tujuan untuk mengajak Kinsu beraliansi dengan putra dewa ketiga. Karena sekarang putra dewa ketiga sedang mengumpulkan kekuatan putra dewa untuk menjadi kekuatan yang akan digunakan pada saat konferensi putra dewa yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Tetapi tentu saja Kinsu menolaknya, dan kemudian langsung mengalahkan dan menangkap putra dewa ke-15 dan ke-17. Kini setelah itu, Kinsu pun akan menangkap putra dewa ke-13, yang juga beraliansi dengan putra dewa ketiga. Kinsu berencana membuat putra dewa ketiga menjadi penyendiri. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan kediaman dari putra dewa ke-7, yang mana di sana nampak putra dewa ke-13 yang sedang berbicara dengan pelayan dari putra dewa ke-7. Putra dewa ke-13 mengatakan bahwa kedatangannya kali ini ingin menyampaikan perintah dari putra dewa ketiga, yang ingin mengajak putra dewa ke-7 beraliansi dengan putra dewa ketiga sebagai pemimpinnya. Tetapi hal itu juga ditolak oleh putra dewa ke-7 melalui pelayannya, sehingga putra dewa ke-13 pun langsung pergi setelah mendengarnya. Putra dewa ke-18, ternyata kau juga ada di sini. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Tentu saja, aku datang untuk menangkapmu. Hah? Menangkapku? Kau habis makan apa? Apa kau sedang bermimpi? Aku akan memberimu kesempatan. Ikat dirimu sendiri, lalu ikut bersamaku, atau kau akan merasakan sedikit rasa sakit. Omong kosong, rasakan ini. Nayuansu. Putra dewa ke-18, jangan gunakan Nayuansu jika kau memiliki kemampuan. Baiklah, sesuai permintaan. Apa? Hahaha, putra dewa ke-18, apa kau pikir akan menang setelah berhasil menangkapku? Kau sungguh naif. Putra dewa ini sengaja membiarkanmu menangkapku. Nether Fire. Putra dewa ke-13 pun langsung mengeluarkan tubuh Ancient Nethernya, yang mana dengan tubuh Ancient Nethernya itu, putra dewa ke-13 dapat menggunakan api yang dapat membakar segalanya. Tanganmu ini akan dibakar hingga menjadi abu oleh api hantuku ini. Apa ini? Benar-benar terasa aneh. Bahkan dengan tubuh Sun Spirit Divine Body-ku, aku masih merasakan sedikit panas. Merasa ada yang aneh dengan api itu, Kinsu pun langsung mengaktifkan tabu Supreme Liternya, sehingga sekarang Kinsu tidak merasakan panas sedikit pun. Bahkan api yang dapat membakar segalanya itu juga tidak dapat menyebabkan kerusakan pada tabu Supreme Liter milik Kinsu. Menjeritlah, menangislah. Mengapa? Mengapa kau bisa baik-baik saja? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Seharusnya Nether Fire dapat membakar segalanya. Mengapa tanganmu tidak terbakar? Sampah, kau terlalu banyak bicara. Ayo pergi, kedua temanmu sudah menunggumu. Dapat mengalahkan putra dewa ke-13 semudah makan dan minum. Kekuatan putra dewa ke-18 telah tumbuh terlalu cepat. Sedangkan di sisi lain di Pulau Terapung Bulan, kita diperlihatkan putra dewa ketiga sedang menunggu kabar dari ketiga putra dewa yang dikirimnya untuk menyampaikan permintaan aliansi. Tetapi mereka tak kunjung kembali. Mengapa mereka bertiga belum juga kembali? Mengingat di masa-masa genting ini, jangan bilang mereka terkena masalah. Gawat, putra dewa, sesuatu telah terjadi. Ada apa? Jangan panik. Tetap jaga formalitas.
Pelayan putra dewa ketiga itu pun mulai menjelaskan bahwa ketiga putra dewa yang diutus oleh putra dewa ketiga semuanya telah ditangkap oleh Ginsu. Dan jika putra dewa ketiga ingin menebus mereka, maka putra dewa ketiga harus menyerahkan ketiga token kaisar milik mereka yang telah diserahkan kepada putra dewa ketiga beberapa hari yang lalu. Putra dewa ketiga, nampaknya putra dewa ke-18 sudah berlebihan. Mari kita pergi dan hancurkan putra dewa ke-18. Tidak, itu tidak bisa. Putra dewa ke-18 pasti dengan sengaja mau membuat putra dewa ini pergi ke Pulau Terapung Matahari untuk membalas dendam. Apa maksud Anda? Iya, aku yakin itulah tujuan putra dewa ke-18. Karena pasalnya, setiap pulau terapung memiliki pembatasan, terutama Pulau Terapung Matahari. Dengan adanya leluhur Yaming yang sangat kuat di belakangnya, jadi pembatasan di sana tidak diragukan lagi, pasti juga sangat kuat. Ginsu memanfaatkan hal itu untuk mengalahkanku. Aku tidak akan bisa mengalahkannya di sana, bahkan jika aku lebih kuat dari Ginsu. Putra Dewa, terus apa yang harus kita lakukan? Singkat cerita, setelah memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah ini, akhirnya Putra Dewa ketiga pun memutuskan untuk menuruti permintaan Ginsu, yaitu memberikan 3 token kaisar milik Putra Dewa yang sedang ditangkapnya. Tetapi yang akan menyerahkan 3 token kaisar milik 3 Putra Dewa yang sedang ditangkap Ginsu, Putra Dewa ketiga memutuskan untuk mengutus pelayannya. Putra Dewa ketiga, apa Anda yakin ingin melakukan hal ini? Ya, aku yakin. Bagiku kehilangan 3 token kaisar milik 3 putra dewa itu bukanlah sebuah masalah, karena itu bukan token kaisar milikku. Yang terpenting sekarang adalah tentang konferensi putra dewa yang akan segera diselenggarakan beberapa hari lagi. Dan untuk hal itu putra dewa ini membutuhkan ketiga putra dewa itu untuk kembali, agar nanti pada saat konferensi putra dewa telah tiba, putra dewa inilah yang akan paling mendominasi. Dan beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan Pulau Terapung Matahari, yang mana di sana nampak Gua Anseng sedang menyampaikan kepada Ginsu bahwa utusan putra dewa ketiga yang diutus untuk menebus ketiga putra dewa telah tiba. Putra dewa ke-18, aku sudah membawa 3 token kaisar, biarkan mereka pergi. Bagus, putra dewa ketiga ternyata sangat patuh. Putra dewa ini menyukainya. Putra dewa ke-18, jangan menghina putra dewa ketiga. Putra dewa ketiga kami adalah visioner. Kelak di masa depan, putra dewa ketiga akan mengambil 3 token kaisar itu lagi. Jadi, kau pengikut dari putra dewa ketiga, bukan? Ya, itu benar. Aku sangat bangga menjadi pengikut dari putra dewa ketiga yang sangat hebat. Dan kau putra dewa ke-18, kau hanya sepotong tanah yang berdiri di depan putra dewa ketiga. Baginya kau hanya gelombang kecil di sungai. Tetapi, masih ada kesempatan bagimu untuk menjadi pengikutnya juga, asalkan kau mau mengakui kesalahanmu. Yuan Hong, dia terlalu banyak bicara, patahkan kakinya, hancurkan mimpinya, dan hancurkan semua fantasinya tentang putra dewa ketiga. Baik, dengan senang hati. Bagaimana sekarang? Apa kau masih mengagung-agungkan putra dewa ketiga? Tidak lagi. Apa sekarang putra dewa ketiga mampu mengalahkan putra dewa ini? Dan apa dia sampah? Iya, putra dewa ketiga adalah sampah. Dia tidak berani datang sendiri ke Pulau Terapung Matahari. Bagus. Izinkan aku mengajukan satu pertanyaan lagi. Apa pendapatmu tentang putra dewa ini? Putra dewa ke-18 adalah api ilahi yang sangat luas, dan dewa lain hanyalah api lilin. Putra dewa ke-18 benar-benar tidak tertandingi. Bagus. 3 pandanganmu telah terbentuk kembali. Singkat cerita, setelah menghukum pelayan dari putra dewa ketiga yang sombong itu, kini Ginsu pun meminta kepada 3 putra dewa, yaitu putra dewa ke-13, 15, dan ke-17, untuk memutus koneksi dengan token kaisarnya. Sudah tidak ada pilihan lagi. Benar, putra dewa ke-18 sangat kejam, dan kita tidak bisa mengalahkannya di sini. Iya, sekarang kita hanya bisa mematuhinya. Ketiga putra dewa itu pun langsung memutuskan koneksi dengan token kaisar miliknya. Dan yang mana sudah kita ketahui bersama, memutus koneksi dengan token kaisar juga akan membuat mereka terluka.
Tetapi hal itu sebanding, karena Kinsu juga menepati janjinya, yaitu setelah mendapatkan ketiga token kaisar mereka, Kinsu langsung membebaskan mereka bertiga dari Pulau Terapung Matahari. Putra Dewa, apa tidak apa-apa membiarkan mereka pergi? Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga suatu saat, mereka juga akan tunduk pada Putra Dewa ini. Aku hanya ingin membuat mereka menyerah dengan tulus. Dan beberapa hari pun berlalu. Kini tibalah hari di mana konferensi Putra Dewa diselenggarakan di Aula Sekte Yuwa. Yang mana ketika Kinsu dan teman-temannya sudah sampai di Aula Sekte Yuwa, Kinsu dikejutkan ternyata di sana sudah dipenuhi oleh banyak dewa yang ingin menonton konferensi Putra Dewa. Dan di saat bersamaan dengan hal itu, Putra Dewa ketiga bersama 3 Putra Dewa yang masih beraliansi dengannya juga datang dan langsung hendak memasuki Aula Sekte Yuwa. Lihat, Putra Dewa ketiga yang tinggal di Pulau Terapung Bulan sudah datang. Aku dengar Putra Dewa ketiga adalah Putra Dewa yang luar biasa. Bahkan baru-baru ini dia telah menerobos ke alam spiritual. Dan dia juga membuat Putra Dewa lain mau beraliansi dengannya. Tampaknya popularitasku di Sekte Yuwa masih sangat tinggi. Itu terbukti dengan masih banyak dewa yang memuja Putra Dewa ini. Kok salah? Beberapa hari yang lalu Putra Dewa ketiga dipaksa menyerahkan 3 token kaisar temannya oleh Putra Dewa ke-18. Dan kabarnya Putra Dewa ke-18 telah membuat Putra Dewa ketiga menjadi penyendiri dalam sehari. Melihat hal itu, menurutku Putra Dewa ke-18 masih lebih kuat. Sepertinya kau benar. Dan lihat, di sana Putra Dewa ke-18 juga sudah datang. Dewa-dewa yang sebelumnya mengerumuni Putra Dewa ketiga, kini berlari meninggalkan Putra Dewa ketiga dan langsung menghampiri Kinsu. Sial, semua kemuliaan Putra Dewa ini telah diambil oleh Putra Dewa ke-18. Kinsu, akan kupastikan untuk membunuhmu di konferensi Putra Dewa nanti. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya konferensi Putra Dewa pun sudah dimulai. Dan semua Putra Dewa termasuk Kinsu sudah berkumpul di Aula Sekte Yaoji, yang kemudian juga disusul dengan datangnya Lord Bird. Konferensi Putra Dewa pertama dimulai. Lord Bird suka pertarungan, dan konferensi ini sebenarnya dipimpin oleh Kepala Sekte Yuwa. Tetapi, karena baru-baru ini Putra Dewa ke-18 telah mengilhami eliksir immortal untuk muncul, dan hal itu juga menyebabkan munculnya kuil perunggu kuno di kehampaan. Yang mana kuil perunggu kuno adalah kuil yang paling misterius di surga. Jadi, sekarang Kepala Sekte Yuwa dan leluhur Pulau Terapung pergi untuk bersaing dengan kekuatan besar lainnya untuk merebutkan kuil perunggu kuno itu. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa Lord Bird ada di sini. Baiklah, sudah cukup basa-basinya. Kemudian Lord Bird pun mulai menjelaskan tujuan dari pertemuan Putra Dewa hari ini. Yaitu yang pertama adalah 18 Putra Dewa yang sekarang ada di Aula Sekte Yuwa, atau bisa dibilang 17 Putra Dewa, karena Putra Dewa ke-11 telah mati. Pada hari ini separuh Putra Dewa akan benar-benar kehilangan kualifikasi mereka sebagai Putra Dewa. Lord Bird, tidak pernah ada permintaan seperti itu di konferensi Putra Dewa di masa lalu. Apa ada sebuah kesalahan di sini? Tidak, tidak ada yang salah. Itu memang benar. Jika yang memimpin konferensi Putra Dewa ini adalah Kepala Sekte Yuwa, dia tidak akan melakukan hal ini. Tetapi sekarang berbeda. Lord Bird sudah mengatakan sebelumnya kalau Lord Bird suka melihat kalian berkelahi. Kemudian Lord Bird pun melanjutkan menjelaskan tujuan kedua dari konferensi hari ini, yaitu sebenarnya acara hari ini diadakan karena upacara Agung Dongyu akan segera diadakan. Yang mana upacara Agung Dongyu adalah upacara yang akan dihadiri oleh semua sekte di Wilderness Timur. Jadi oleh karena itu, acara ini bertujuan untuk menyeleksi Putra Dewa terbaik Sekte Yuwa untuk menjadi perwakilan Sekte Yuwa menghadiri upacara Agung Dongyu itu. Dan untuk proses penyeleksian Putra Dewa yang akan pergi mewakili ke upacara Agung Dongyu itu, Lord Bird tidak membuat peraturan khusus. Setiap Putra Dewa bebas menggunakan cara dan kekuatan apapun untuk menghabisi Putra Dewa lainnya. Dan Lord Bird hari ini hanya akan diam dan menonton sampai semuanya telah berakhir. Baiklah, sekarang kalian bisa memulai pertempurannya. Hah? Tidak ada yang mau memulai duluan? Membosankan sekali. Ada apa dengan Lord Bird? Sikapnya agak aneh hari ini. Baiklah,
aku yang akan maju duluan. Ternyata yang mulai maju duluan adalah anak dewa ke-9 yaitu Duanling, yang merupakan kakak dari putra dewa ke-11 Duan Jinfei. Jadi keluarga Duan selama ini memiliki dua anak dewa yang mewakili keluarga mereka, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Dan kini anak dewa ke-9 Duanling maju untuk menantang Qinzu, karena Duanling menganggap bahwa Qinzu lah yang telah membunuh adiknya yaitu putra dewa ke-11. Bahkan setelah Qinzu menjelaskan bahwa dia tidak membunuh putra dewa ke-11 Duan Jinfei, Duanling masih tidak mempercayainya. Karena pasalnya token kaisar putra dewa ke-11 Duan Jinfei ada di tangan Qinzu. Dan yang menjadi masalah besar sebenarnya adalah Duanling dan seluruh keluarga Duannya tidak mempercayai bahwa Qinzu dapat mengalahkan dan membunuh putra dewa ke-11 dengan begitu mudahnya. Mereka menganggap bahwa Qinzu telah berbuat curang, yaitu dengan cara menggunakan bantuan dari dewa lain untuk mengalahkan putra dewa ke-11. Yang mana hal itu melanggar peraturan Sekte Yuhua, yang melarang menggunakan kekuatan dari dewa lain ketika pertempuran putra dewa berlangsung. Dan ternyata hal itu mendapat dukungan dari putra dewa ketiga. Dan yang pasti juga mendapatkan dukungan dari putra dewa yang telah merencanakan semua ini. Putra dewa yang sebenarnya membunuh putra dewa ke-11 Duan Jinfei, yaitu putra dewa ke-7. Putra dewa ke-7 pun mulai bersaksi bahwa pada saat di Sekte Youji, dia melihat bahwa putra dewa ke-11 dan ke-18 keduanya pergi ke kolam tanpa akar bersama-sama, yang mana kolam tanpa akar adalah tempat di mana putra dewa ke-11 dibunuh. Putra dewa ke-18, sekarang apa lagi yang mau kau katakan? Setelah putra dewa ke-7 bersaksi, itu adalah sebuah bukti yang kuat. Melihat situasi yang semakin memojokkan Qinzu, beberapa putra dewa akhirnya juga mendukung anak dewa ke-9 Duanling. Nampaknya kalian semua menargetkan putra dewa ini. Apa aku sudah terlalu hebat, jadi kalian tidak berani menghadapiku sendirian? Putra dewa ke-18, lebih baik kau segera mengakuinya, menyerahkan token kaisar, dan menghapus basis kultivasimu. Dengan begitu kau tidak akan mencoreng nama putra dewa, dan mungkin hal itu juga bisa menyelamatkan hidupmu. Qinzu, di situasi seperti ini kau benar-benar seperti sudah dikutuk. Inilah akibatnya jika kau terlalu berkembang melewati batasmu yang seharusnya. Oke, sampai di sini dulu untuk part ke-16-nya. Untuk part selanjutnya kita lanjut pada next video. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.